Jadi kan wilayah Jogja kan ada 5 kan, kota, Sleman, Bantul, Ponorogo, Gunung Kidul. Nah di sini juga banyak gunung, kemudian di sini banyak gunung, sini jelas gunung Merapi. Terus titik biasanya terjadi kan di 2 titik ini kan, titik sini sama sini. Kondisi paling rawan, walaupun di sini ada dan sebagainya, tapi titik yang paling rawan itu 2 ini, sini. Dari Mu'alaf Center kan nanti rencana 2 titik ya Mas Amru, atau 1? Coba kita 2 titik. Nah ini kita kerjakan ya, itu aja teman-teman. Jadi punya gambaran rule besar dulu ya, kita mau ngerjain proyek bagian mana gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'alaf Center Jakarta, saat ini tepat kurang lebih 1 bulan lagi kita menemui bulan Ramadan. Kami tim dakwah Barisan Muda Mu'alaf Center Jakarta di tahun ini mengadakan program dai berdakwah di daerah pendangkalan akidah, daerah-daerah desa binaan Mu'alaf Center Jakarta. Insya Allah pada malam hari ini kami tim Mu'alaf Center Jakarta sedang melakukan rapat persiapan guna program dari Mu'alaf Center Jakarta tersebut. Gak apa-apa sih, manual dulu, apatir dulu. Oke, saya mulai. Oke, siap Bos. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih malam ini walaupun dalam kondisi hujan kita tetap bisa hadir dalam diskusi program agenda Ramadan 1444 Hijriah. Mana kali ini kita akan membahas beberapa program ya teman-teman, nanti boleh diskusi, memberikan saran, menyanggah ataupun yang lainnya. Tapi saya kenalkan diri, nama saya Grendi. Saya juga dulu pernah jadi dai AMCF dan kemarin saya ditempatkan di wilayah Gunung Kidul. Sini 1 jam dari pantai. Itu selama 20 hari. Nah, sebelum masuk itu kita bahas tentang peta-peta Jogja ya teman-teman, kan juga sudah paham kan, biar ada algoritma berpikir. Jadi kan wilayah Jogja kan ada 5 kan, kota, Sleman, Bantul, Ponorogo, Gunung Kidul. Nah di sini juga banyak gunung, kemudian sini banyak gunung, sini jelas gunung Merapi. Yang Mas Gilang, ya. Nah kita hidup di sini. Nah terus titik biasanya terjadi kan di 2 titik ini kan, titik sini sama sini. Kondisi paling rawan, walaupun di sini ada dan sebagainya, tapi titik yang paling rawan itu 2 ini, sini sudah banyak yang menggarap. Nah tapi kita dari Mu'alaf Center kan nanti rencana 2 titik ya Mas Amru, atau 1? Coba kita 2 titik. Nah ini kita kerjakan ya, itu aja teman-teman. Jadi punya gambaran rule besar dulu ya, kita mau ngerjain proyek bagian mana gitu loh. Nah terus selesai, enak kan. Sekarang kita gambar ini ya, apa namanya, gambaran besar. Jadi ini waktu 24 jam gitu ya teman-teman, waktu 24 jam kan. Nanti ketika Ramadan ya, ini masuk dulu Ramadan, itu nanti ada namanya kan sahur ya. Ketika dulu saya pas jadi dai itu 20 hari di Giri Subo, ketika di sana itu di wilayah Mandesan Tileng. Di sana makan 2 kali, minum air putih 1 gelas. 1 gelas itu buat 1 hari, 1 gelas. Jadi mandi 2 kali sehari.
Itu kemudian air segini itu dibagi buat 40 orang. Jadi teman-teman ya nanti ketika jadi dai bisa membayangkan kondisinya. Harus siap. Nah, yang perlu dipikirkan nanti sahur. Kalau sahurnya ya yang jelas itu kita yang pertama bisa, kalau mau benar-benar jadi dai itu bisa mikir ini ya, mikir cari tempat nginep, entah itu di masjid. Kita bisa anggarin aja, misal makan 10.000 di desa gitu ya, di desa. Ini masalah tentang sahur. Terus kita masuk lagi habis sahur buka. Nah, kemudian buka iftar ya, iftar. Nah, di iftar ini juga sama. Sebelum ini ya, sebelum iftar tuh ada kadang tuh dikasih sama warga, ya anggarannya paling 10.000. Tapi biasanya di sesi ini kan kalau orang desa kan ya kerja, sekolah dan lain sebagainya. Nah, yang sore itu bisa ada namanya TPA atau TPQ. Nah, ketika TPA atau TPQ kita bisa masuk ke anak-anak, misal anggarannya 5.000 buat konsumsi. Ini masuk. Terus nanti teman-teman setelah iftar kan maghrib nih. Maghrib kan Mas Ardi? Bukan apa Mas Ardi? Nah, terus masuk ke Isya ya. Isya nanti kan ada sholat taraweh. Nah, di sini ada sholat imam taraweh. Yang jelas di sini harus ada imam. Kemudian di sini ada pengajar. Sini ada pengisi kajian. Ada ustadz pengisi kajian. Nah, ini pokok-pokok nanti tak jabarin lagi. Terus isya sholat taraweh. Biasanya kalau kemarin saya tuh bisa ngumpulin masa. Kenapa? Karena nongki setelah isya. Saya itu nongki setelah isya biasanya sampai jam 10 malam. Nah, waktu yang ini bisa kita gunakan namanya iktikaf. Nah, kemudian iktikaf waktu-waktu orang desa. Wong desa ini mesti senenge ngopi. Mesti ngopi terus kacang, jagung, terus apa lagi lang? Roti gitu ya. Roti. Tapi kalau di ending buat grand makan besar itu biasanya kalau di Gunung Kidul itu ada namanya pesta gitu loh, kayak misal cakalang atau ikan laut gitu loh. Nanti mereka tuh lebih euforianya lebih. Nanti buat reward, udah datang, nanti uang itu datang ya di reward, dikasih terima kasih gitu. Nah, kemudian kita kalau aktivitas ini kita jelaskan pasti butuh tempat, namanya tempat tidur. Nah, terus setelah tempat tidur kita alokasikan waktunya kira-kira. Nah, kalau saya ya teman-teman nanti boleh disangka, boleh ditambah. Kita mau nyoba aja misal hari Kamis, Jumat, Sabtu, atau ini aja deh, sama Ahad aja, Ahad buat keren aja. Nah, biasanya saya kalau efektifnya gini sih. Nanti Jumat bisa buat uji coba, testimoni kan udah sering khotbah kan Mas Gilang dan Mas Ardi, walaupun kemarin qadarul apa gitu kan. Nah, khotbah. Terus Sabtunya kan weekend, waktu weekend tuh orang itu lebih banyak luang gitu loh. Waktu weekend, ada weekend, mereka juga nggak sekolah. Ahadnya kita bisa lebih gembleng. Jadi iktikaf potensialnya itu di dua ini, paling potensial malam minggu. Saran waktu itu setelah plus 20 Ramadan. Kenapa teman-teman? Ketika di sini kita bisa bikin kayak acara nuzulul,
Quran, terus dan lain sebagainya. Itu waktu-waktu lebih efektif. Tapi kalau mau ngumpulin massa, ya dua ini waktu efektif. Terus anggaran terkait anggaran ya. Kalau anggaran ini sudah 10.000, 5.000, terus nanti ngomongin itu. Terus ini yang untuk anggaran-anggaran biasanya per malam itu bisa habis minum paling 50.000 cumaan satu masjid. Berarti anggarannya cuma sekitar 50 ribuan. Itu. Terus biasanya kalau di iktikaf Ramadan itu kita ngasih dispenser dispenser itu loh buat masjid itu. Misalnya masjid itu tuh belum ada dispenser kayak alat masak, lah kita sekalian carikan. Misal dispenser, alat masak. Jadi orang itu nyaman di situ. Terus yang dipikirkan sebelum keberangkatan biasanya ada tim surveyor. Surveyor itu ibarat ini ya teman-teman. Kita pengen ke suatu titik, misal karena di situ kan nggak tahu kondisinya kan berubah biasanya di masyarakat itu. Biasanya ada tim surveyor Hamin 7 atau 3 hari biasanya. Itu survei dulu, lihat lokasi. Kalau kita mau nyoba yang di masjid di Mu'alaf Center itu kan yang jelas kan yang udah kenal lobby sana aja, Kang Amru malah gitu. Terus saya benar-benar pengen jadi dai ketika waktu kosong ini loh, Mas Ardi, Mas Rafin, ya kita lah. Nah jam segini itu mencoba ikut bekerja, tapi nggak full. Soalnya orang sana tuh nggak puasa, tapi kita ngikuti aja, lihat mereka. Jadi ketika kita ini ngisi pengajian, nanti pas di sini pas di sini itu kan ada mereka kan bekerja cari maisha. Nah ketika kita bikin materi untuk ngaji, omongan kita ini nyambung sama mereka. Nah, jadi ketika teman-teman menyampaikan materi itu nyambung, baru pengaret tapi dicokot walang. Nah misalnya gitu loh. Jadi kan materinya nyambung. Jadi kamu ngisi materi itu nggak datar, mereka cuma nyengelin, nanti ngantuk. Tapi materinya harus nyambung sama kehidupan siklus mereka. Gitu loh guys. Itu kuncinya. Masalah transportasi. Nah, itu kita bahas di sini. Apalagi masalah nah, kita bahas itu. Terus terkait penampilan juga kalau Mu'alaf Center udah bagus sih pakai batik. Terus celananya juga santai. Soalnya ada beberapa tempat itu yang menolak. Kenapa? Karena aku ngorek-ngorek padukonya. Lah karena teman-teman gitu menolak ini loh. Menolak bekerja ikut mereka. Karena rezeki dari Allah. Datang aja ke masjid nanti dapat rezeki kan gitu. Terus bapaknya yang takmir masjid itu nggak terima. Terus orang yang pakai jubah sama sorban itu nggak boleh masuk ke tempat itu. Nah itu jadi penampilan itu juga benar. Apalagi? Coba Kang, gitu ya, tanya nih Kang. Ini kan mungkin bakalan ada perbedaan dulu antara dai dan warga nih. Dari segi bahasa. Oh iya. Tips deh, gimana kira-kira dai-dainya bakalan beradaptasi atau mengatasi cara paling mudah untuk masuk dan bisa paham masalah perbedaan ini. Kan targetnya mungkin ada yang sepuh juga, nggak cuma yang muda gitu. Iya jelas. Itu gimana untuk mengatasi itu? Ya mereka yang jelas itu ketika bekerja ini loh, karena orang Jawa itu kan ketika bekerja itu ikut yang pertama. Kemudian ketika Serawong ada kumpul-kumpul malam, biasanya orang desa itu ada kumpul-kumpul malam itu. Nah kita walaupun ikut jagongan walaupun hanya berapa menit, ikut jagongannya ikut ngombyongi lah, walaupun hanya berapa menit, ini masih nyambung. Ada dai itu sampai disebut teroris. Kenapa? Kenapa disebut teroris? Karena setiap ini tidur, sini tidur. Nah terus sampai malam nggak pernah keluar. Terus yang diomongin, mohon maaf ya, kadang masalah-masalah bid'ah. Kan pada masih banyak berkah-berkah itu loh. Langsung ngomongin haram-haram di depan mereka. Jadi langsung dihukumi sama orang-orang situ tuh teroris. Kruku dewe aku deku-deku. Rasanya. Sama mohon maaf di desa itu agak anti sama gondrong gitu. Gondrong gitu.
Mas, Ya, harus rapi, beneran, beneran. Mas, ini anggarannya ini rank-ranknya kayak gini Mas, anggaran. Nanti boleh disanggah. Ini yang kemarin, kejadian kemarin. Nanti boleh disanggah. Terus untuk membiayai masyarakat itu tadi kok, ya serawong aja. Terus kalau anak muda sih, yang penting kamu kasih perutnya warak itu dekat masih mereka. Apalagi orang desa kan, ini ya, kita kan lebih maju 10 tahun ya dari mereka itu, 15 tahun lah. Orang kota itu kan lebih maju daripada desa. Jadi mereka itu kalau kamu ajak kultur kota itu seneng banget, mesti seneng. Tapi kamu kalau bahas pantai gitu kan, Ngenalin hal baru juga kalau mereka. iya, mengenai hal baru itu lebih seneng. Kayak kemarin tuh apa ya, tak liatin HP gitu aja udah gitu. Tapi itu apa kan, anak-anak tuh seneng banget. Aku ngomong nggak nyambung, ya bingung kayak gitu. Tapi terus aku serawong sama mereka. Serawong tuh kumpul-kumpul sama mereka, terus nyambung juga gitu loh. Itulah ya, gimana mau disanggah tambahan, monggo. Simpel sih, simpel, tapi nanti di masyarakatnya kalian akan terasa. Bener-bener dicek itu ketika terjadi di masyarakat. Teorinya gampang, ilmu kalian udah ada, ilmu aku yakin ilmu udah ada. Terus apa aja sih yang dibahas di masyarakat tuh biasanya lebih ke keutamaan, wajibat. Ya, wajibat tuh kayak ini keutamaan sholat, zikir, Ramadan kan, terus bekerja. Tuh janganlah sekali-kali kalian tuh ngomong melarang bekerja, saranku. Jangan, jangan. Kenapa? Karena di desa itu kan pada bekerja gitu loh. Ketika kamu nggak perlu kerja, ini tidur aja biar jadi juragan. Bingung mereka. Bingung, terang, bingung, bukan konteksnya, gitu. Nanti dihitung juga berapa masjid, terus kita berapa personil juga dihitung. Kalau saranku sih satu masjid satu orang, berani nggak? Itu benar-benar melatih mental. Tapi kalau kamu satu orang dua nanti kamu yang tuh, aku nanti ceramah, aku nanti imam gitu kan, tuh nanti kamu nggak jadi, kurang jadi. 7 masjid 1. Masjid paling besar dan potensial mana dulu, Pak? Al-Amin sama Al-Hikmah. Al-Amin sama Al-Hasan. Paling terpencil mana? Ar-Rahman. Ini ya. Ini yang paling paling besar ya. Nah, paling besar. Terus ini paling sulit, paling terpencil. Nah, biar nggak ngecewain orang, nah cari di sini dai yang paling kuat. Maksudnya paling kuat itu secara mental dia nggak mudah sakit ketika nggak ada jamaah. Itu loh, paling sakit hati, terus apa harus siap sendiri. Itu bener. Aku soalnya ngerasain ya, aku terpencil. Paling menyiksa. Sebelumku tuh pulang Kang Amro. Sebelum dai aku pulang nangis. Aku yang paling susah. Temanku yang orangnya agak manja itu masjid yang gede-gede gini. Karena fasilitas mudah itu maksudnya. Nah, ini yang paling itu. Ya. Oh ya. Ya, ini anggaran agenda Ramadan kita ya, teman-teman semua. Tanggal 13 sampai 15 April 2023 itu rencana kami, Jumat, Sabtu, kemudian Minggu. Yang pertama anggarannya itu ada dana operasional yang paling pokok. Sebelum mulai kita hendaknya mensurvei terlebih dahulu. Jadi mensurvei itu bisa H-7 untuk apa? Untuk sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat itu paham, kemudian para pamong, pemuka desa itu memahami hal tersebut. Anggarannya yang pertama adalah surveyor, itu bisa naik motor, itu harganya anggarannya 50.000 per hari. Kemudian keberangkatan makan dan ini mobil itu juga bisa 50.000 per
hari. Kemudian alat masak itu ada air galon. Air galon itu 20.000 per masjid ya, ini per masjid. Kemudian kompor portable udah ada donatur, jadi nggak dimasukin ke agenda. Kemudian ada makan sahur. Makan sahur buat dai itu 10.000 per hari. 10.000 per hari. Kemudian buka bersama itu 500.000 per hari per masjid. Kemudian ada iktikaf, nah ini buat malam iktikafnya itu 50.000 per masjid. Kemudian ada bisyarah dai 50.000 per masjid. Kenapa ada bisyarah namanya bisyarah dai? Nah, kalau anak-anak yang baru lulus pondok ataupun masih belum ada pekerjaan, kalau disuruh kemana-mana pun nggak ada uang pegangan buat beli bensin, nanti buat beliin murid-muridnya permen, mau beliin kopi, mau beliin makanan, itu kan juga nggak bisa. Jadi dikasih pegangan uang buat mereka, anggarannya 50.000 per hari. Kemudian ada reward, jadi anak-anak TPA biar nyambung gitu, itu dikasih reward biar asik gitu, karena ke bawah itu dikasih reward. Itu totalnya untuk pengeluaran satu hari itu ada 750.000 per hari. Dan ada 7 masjid, ada 7 masjid berarti tinggal ngali aja 750 dikali 7 masjid. Itu buat operasional untuk masalah harian, tinggal dikali 3, nanti tinggal bisa dihitung. Kemudian lanjut Mas Robin. Nah, kemudian untuk agenda sosialnya, kami juga punya agenda sosial. Nah, agenda sosial yang pertama ada tebar sajadah. Harga sajadah itu 25.000 per picis, tinggal dikali 1.000 buat orang-orang di sana. Itu anggarannya 25 juta. Kemudian ada beras kami anggarkan karena beras adalah kebutuhan pokok yang ini jelas menjadikan amal-amal jariah. Ketika beras itu bisa dimakan, bisa jadi energi, kemudian bisa untuk beribadah secara maksimal. Apalagi bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, itu kan dapat pahalanya sangat tinggi. Itu beras itu ada 2 ton, yaitu satu paknya kami ambil aja sekitar 2,5 ya Mas Robin ya, 2,5, itu anggarannya juga 25 juta. Kemudian kami juga menganggarkan untuk Iqra dan Al-Quran karena di wilayah sana itu belum banyak untuk bisa membaca Iqra dan Al-Quran. Mau ngaji aja sudah alhamdulillah, apalagi dikasih tambah senang. Berarti kan 50.000 anggarannya kami, 50.000 dikali 350 itu udah semua masjid. Nah, itu anggaran kami adalah 17.500.000 rupiah. Kemudian untuk dana agenda sosial ini kami adalah totalnya 67.500.000 rupiah. Ya, silakan pada para donatur yang mulia, silakan untuk membantu agenda ini, karena agenda ini kami laksanakan full di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan ini adalah bulan penuh keutamaan. Ketika para donatur itu berdonasi, itu pahalanya dikalikan dengan pahala yang sangat banyak. Apalagi kami ini ambil di 20 hari terakhir setelah tanggal 20 itu kan ambilnya kan tanggal 13, 14 sama 15 itu kan udah masuk malam, mencari malam Lailatul Qadar. Bisa jadi para donatur itu donasi pas malam Lailatul Qadar. Nah, itu kan mendapatkan pahala sama setara dengan 1000 bulan. Nah, itu terima kasih. Kami sangat berharap agar dana ini tercukupi. Biar apa? Biar agenda ini, agenda dakwah untuk orientasi akhirat bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.